rahimahullah ta'ala wa mata'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa amma muqaddimatu taubati fa thalathun ihdaha dzikru ghayati qubhid dzunub. Dan adapun pengantar-pengantar taubat, maka itu ada tiga. Salah satunya adalah mengingat kesudahan buruknya dari segala dosa. Wa thaniyatu dzikru syiddati uqubatillahi azza wa jalla wa alimi sakhatihi wa ghadabihi alladzi la taqata laka bihi. Adapun yang kedua adalah mengingat bersangatannya siksa Allah azza wa jalla dan pedihnya kemurkaan dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada kesanggupan dan kekuatan bagi engkau dengannya itu kemarahan Allah. Wa thalithatu dzikru du'afika wa qillati hilatika fi dzalika. Yang ketiga adalah mengingat lemahnya diri engkau, minimnya daya dan upaya engkau, bahkan sama sekali tidak ada daya upaya engkau pada demikian itu siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna man la yahtamilu harra syamsin wala latmata syurutiyin. Maka sesungguhnya orang yang tidak bisa dia menyandang panasnya matahari, tidak pula bisa menyandang tamparan daripada seorang tentara, wala qarsa namlatin, tidak juga menyandang sangatan seekor semut serangga, kaifa yahtamilu harra nari jahannama wa darba maqami'iz zabaniyati. Bagaimana bisa dia menyandang panasnya neraka jahanam, pukulannya cambuk-cambuk malaikat zabaniyah, walas ahayatin, dan sangatan ular-ular ka'anaqil bukhti, yang ular itu bagaikan unta yang tinggi besar, wa aqariba kalbighali, dan sangatan kalajengking yang besarnya bagaikan binatang bagal. Khaliqat minan nari fi daril ghadabi wal bawar. Diciptakan ia dari api neraka di negeri penuh kemarahan dan kebinasaan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min sakhatihi wa 'adzabihi. Kita berlindung kepada Allah, kita benar-benar berlindung kepada Allah daripada kemarahan murkanya Allah, azabnya Allah. Fa idza wadhabta 'ala hadhil adhkar, bila engkau menekuni atas ini mengingat-ingat. Itu tadi yang pertama, mengingat kesudahan dari buruknya dosa. Yang kedua, mengingat bersangatannya siksa Allah. Yang ketiga, mengingat lemahnya diri ini. Diulang-ulangi ingatan itu. Wa'awataha ana laili, engkau ulang-ulang di waktu-waktu malam, wan nahar, waktu-waktu siang. Fa innaha satahmiluka 'ala taubatin nasuh minad dunubi wallahu al-muwaffiqu bifadlihi. Maka sesungguhnya hal itu bisa mendorong akan engkau atas taubat nasuh daripada segala dosa, dan hanya Allah lah yang memberi taufik dengan karunia-Nya. Fa in qila alaysa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun wa lam yadhkur mimma dzakartum min syara'itiha wa shaddadatum syai'an. Bukankah, maka jika ditanya, bukankah sungguh Rasul bersabda penyesalan itu merupakan taubat? Rasul tidak menyebutkan dari yang telah engkau sebutkan daripada persyaratan-persyaratan taubat yang 4, dan engkau telah mempersangatkan akan sesuatu, menyulitkan akan sesuatu. Yuqalu lahu, maka dijawablah kepada penanya ini, i'lam awalan, ketahui olehmu mula-mula, annan nadama ghairu maqdurin lil abdi, bahwasanya menyesal itu sebenarnya bukan kuasa bagi seorang hamba. Ala tara
annahu taqa'un nadamatu an umurin fi qalbihi wa huwa yuridu an la yakuna dhalik, bahwasanya bisa saja terjadi penyesalan dari beberapa hal. Penyesalan itu terjadi di hatinya sedangkan dia menginginkan bahwa tidak ada itu penyesalan. Wa taubatu maqduratun lil 'abdi ma'murun biha, sedangkan taubat itu sendiri itu dalam kuasa bagi seorang hamba, lagi diperintahkan dengannya itu taubat. Thumma inna qad 'alimna annahu law nadima 'ala ad-dunubi lima dhahaba bidzalika jahuhu bainan nasi aw maluhu fin nafaqati fiha fa inna dzalika la yakunu taubatan bila raibin. Kemudian sesungguhnya telah kita ketahui bahwasanya andai seorang hamba menyesali atas segala dosa-dosa dikarenakan apa yang telah hilang dengan sebab dosa oleh ketenarannya di antara manusia, atau hilang hartanya dalam bernafkah, dalam berbuat pada sebab dosa, fa inna dzalika la yakunu taubatan bila raibin, maka sesungguhnya demikian itu bukanlah dinamakan taubat tanpa diragukan lagi. Fa alimta bidzalika anna fil khabari ma'nan lam tafhamhu min zahirihi, maka ya tahulah engkau dengan demikian bahwasanya di dalam hadis Rasul tadi ada makna yang tidak engkau mengerti secara zahirnya. Wa huwa, makna itu adalah annan nadama li ta'zimillahi subhanahu wa khafi 'iqabihi mimma yab'atsu 'ala taubatin nasuh, bahwasanya penyesalan yang dimaksud dalam hadis itu semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksanya Allah, yaitu diantara yang membangkitkan, mendorong atas taubat an-nasuh, taubat yang benar. Fa inna dzalika min sifatit taibina wa halihim, maka sesungguhnya yang demikian itulah termasuk sifat orang-orang yang taubat dan perihal mereka itu. Fa innahu idza dzakara al-adhkara tsalatsa, maka sesungguhnya hamba bila mengingat ia akan ingat-ingatan yang tiga tadi. Yang pertama, mengingat kesudahan buruknya dosa. Yang kedua, mengingat bersangatannya siksa Allah. Yang ketiga, mengingat bahwa diri ini lemah menyandang siksa Allah. Allati hiya muqaddimatu taubati, yang mana itu merupakan pengantar taubat. Nadima wa hamalathu nadamatu ala tarki ikhtiyari dunubi wa tabqa nadamatuhu fi qalbihi fil mustaqbali, maka dia menyesal dan mendorong akan dia oleh penyesalannya atas meninggalkan mengikhtiari segala dosa. Wa tabqa nadamatuhu, dan bertahan penyesalan itu di dalam hatinya fil mustaqbal, pada saat mendatang. Fatahmiluhu 'alal ibtihali wat tadarru'i, maka mendorong oleh penyesalan itu atas tunduk dan memohon kepada Allah. Falamma kana dzalika min asbabit taubati wa sifatit taibi, maka dikarenakan adalah demikian itu di antara sebab-sebab taubat dan termasuk sifat-sifat orang yang taubat. Samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismit taubati, maka menamainya akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama taubat. Fahamhu bidzalika, maka pahami oleh engkau yang demikian itu, diberi taufik insyaallah subhanahu wa ta'ala. Fa in qulta kaifa yumkinu al-insanu an yasbira bihaitu la yaqa' minhu dhanbun albattata min saghirin aw kabirin, kaifa wa anbiya'ullah salawatullahi alaihim wa salamuhu alladzina hum asyrafu khalqillahi subhanahu wa ta'ala qad ikhtalafa fihim ahlul ilmi. Maka jika engkau bertanya
bagaimana mungkin manusia itu bersabar dengan sekira-kira tidak terjadi dari dirinya satu dosa pun sama sekali, baik yang kecilnya ataupun besarnya. Bagaimana bisa? Sedangkan Nabi-Nabiullah salawatullahi alaihim wasalamuhu, yang mereka itu merupakan semulia-mulia makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun sesungguhnya berbeda pendapat tentang mereka oleh para ulama, khususnya pada shaghair, dosa-dosa kecil yang diperbuat dalam keadaan lupa. Nah, ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bisa saja terjadi, ada yang mengatakan tidak bisa terjadi. Mereka pun hal nalu hadhihi darajata amla, ulama sampai berbeda pendapat apakah para nabi itu mencapai derajat ini ataukah tidak. Fa'lam anna hadha amrun mumkinun ghairu mustahilin thumma huwa hayyinun wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u. Maka ketahui olehmu bahwasanya ini, yakni menjadinya seorang manusia tidak terjadi satu dosa pun, itu mungkin, tidak mustahil. Summa huwa hayyin, kemudian perkara ini pun mudah, dan hanya Allah lah yang khusus dengan rahmatnya, menspesialkan dengan rahmatnya akan siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Summa min syarti taubati alla yata'ammada dhanban fa amma in waqa'a minhu bisahwin aw khata'in fahuwa ma'fuun anhu bifadlillahi ta'ala wa hadha hayyinun 'ala man waffaqahu Allah Ta'ala. Kemudian di antara syarat taubat itu bahwa tidak menyengaja oleh hamba akan itu dosa. Maka adapun jika terjadi dari hamba dengan lupanya atau kekeliruannya, tidak dengan sengajanya, maka itu dimaafi daripadanya dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mudah atas orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in qulta innama yamna'uni min at-taubati anni a'lamu min nafsi anni a'udu ila dhanbi wala athbutu 'ala at-taubati. Maka jika engkau bertanya, sesungguhnya menghalangi akan aku dari taubat, bahwa aku yakin dari diriku bahwa aku akan mengembali kepada dosa. Wala athbutu 'ala taubah, aku tidak bisa tetap di atas taubat. Fala faidata fi dzalika, maka tidak ada faedah dalam yang demikian itu, dalam itu taubat. Maka jawabannya fa'lam, maka ketahui olehmu anna hadha min ghururi syaitan wa min aina laka hadzal ilmu. Maka ketahui olehmu bahwasanya ini termasuk tipuan-tipuan syaitan. Dari mana engkau siyakin ini? Fa'asa an tamuta ta'iban qabla an ta'uda ila dhanbi. Maka barangkali bisa saja engkau mati dalam keadaan taubat, matinya engkau sebelum engkau kembali kepada itu dosa. Wa ammal khawfu minal 'audi fa'alaika al-'azmu was-sidqu fi dhalika wa 'alaihi al-itmamu. Dan adapun takut daripada mengembali kepada dosa, maka lazimi olehmu tekad kuat dan benar, lazimi oleh engkau tekad kuat dan benar hati pada yang demikian itu. Dan atas Allah, urusan Allah yang menyempurnakan azammu, qasadmu, niatmu. Fa in atamma fadzakal maqsudu min fadlihi wa in lam yatimma faqad ghufirat dunubuka salifatu kulluha wa takhallasta minha
wa tatahharta wa laysa 'alaika illa hadha dhanbul ladzi ahdathtahu al-ana. Maka jika menyempurnakan Allah, maka itulah yang dituju dari seorang hamba, yaitu setelah taubat tidak terjadi lagi dosa hingga ajalnya. Itu bila disempurnakan Allah sampai ajal. Wa in lam yatimma, jika tidak sempurna qasad hamba, azam hamba tadi tidak langgeng sampai ajalnya, hingga terjadi lagi satu dosa lagi, maka sesungguhnya telah diampuni dosa-dosa engkau yang terdahulu kesemuanya, dan engkau telah lepas bersih daripada dosa terdahulu, wa tatahharta, dan engkau suci, dan tidak ada atas diri engkau melainkan ini dosa yang telah baru saja engkau perbuat sekarang ini. Wa hadha huwa ar-ribhul 'azim, inilah keuntungan yang besar, wal faidatul 'azimatul kabiratu, dan faidah yang al-'azimah al-kabirah, yang sangat-sangatlah besar. Fala yamna'ka khauful 'audi anit taubati, maka jangan menghalangi engkau oleh kecemasan bisa mengembali kepada dosa lagi, jangan terhalang untuk bertaubat. Fa innaka minat taubati abadan baina ihdal husnayaini, maka sesungguhnya engkau dari bertaubat selama-lamanya itu engkau berada di antara salah satu dua yang terbaik. Dua yang terbaik tadi yaitu langgengnya sampai ajal, yaitu sempurna taubat engkau, atau andai terjadi lagi dosa lagi setelah taubat, maka engkau pun telah mendapatkan yang terbaik yang satunya, yaitu dosa engkau telah diampuni. Sedangkan dosa yang sekarang itu urusan taubat lagi, taubat yang baru. Wallahu waliyut taufiq wal hidayati, dan hanya Allah lah yang kuasa memberikan taufik dan hidayah. Fahadhihi maka keseluruhan ini amatlah besar. Wa amal khuruju 'anid dhanbi wat takhallusi minha, fa'alam anna ad-dunuba fil jumlati thalathatu aqsamin. Adapun keluar dari dosa dan berlepas dari dosa, maka ketahui olehmu bahwasanya dosa-dosa pada secara jumlah, secara keseluruhan, secara umum itu ada 3 bagian. Ahaduha tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala 'alaika min sholatin aw shaumin aw zakatin aw kafaratin aw ghairiha fataqdi ma amkanaka minha. Salah satu di antara dosa itu meninggalkan segala kewajiban-kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala atas engkau, itu berupa sholat, puasa, zakat, bayar kafarah atau lainnya. Maka taubat engkau qadalah sebisa mungkin engkau daripada itu kewajiban-kewajiban yang telah ditinggalkan. Wathani dhunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala kasyurbil khamri wa darbil mazamiri wa aklir riba. Adapun yang kedua adalah dosa-dosa antara Allah subhanahu wa ta'ala, semisal meminum khamar, semisal memainkan al-mazamir, seruling, wa aklir riba wa nahwi dzalik, memakan riba dan seumpama demikian. Fatandamu ala dzalika wa tuwattinu qalbaka ala tarkil audi ila mithliha abadan, maka engkau sesalilah atas demikian, engkau mantapkan hati engkau, bertekad kuat ala tarkil aud, atas meninggalkan pengembalian kepada seumpama dosa-dosa itu selamanya. Wa tsalitsu dzunubun bainaka wa bainal ibad. Adapun yang ketiga adalah dosa antara engkau dan antara hamba-hamba Allah. Wa hada ashkalu wa ash'ab. Inilah yang paling muskil
inilah yang paling sulit. Wahya aqsamun qad takunu fil mal wa fil nafsi wa fil irdi wa fil hurmati wa fil din. Dan itu pun ada beberapa bagian. Terkadang terjadi dalam masalah harta, terkadang terjadi dalam masalah jiwa, dalam masalah harga diri seseorang, dan dalam kehormatan seseorang, dan dalam masalah agama seseorang. Famakana fil mali fayajibu 'alaika an taruddahu 'alaihi in amkanaka fa in ajizta an dzalika li'adamin wa faqrin fatastahilla minhu. Maka dosa pada masalah harta, maka wajib atas engkau mengembalikan itu harta atasnya jika memungkinkan akan engkau. Maka jika engkau lemah dari demikian karena ketiadaan lagi orangnya, ketiadaan tidak ada lagi yang telah engkau ambil, atau sudah hilang yang engkau ambil, atau dikarenakan susahnya engkau, maka hendaknya engkau meminta halal daripada yang bersangkutan. Fa in ajizta an dzalika li ghaibatir rajuli aw mautihi wa amkana at-tasadduq anhu faf'al. Jika engkau lemah dari demikian karena hilangnya laki-laki yang punya urusan dengan engkau, perginya dia atau matinya dia, dan dapat dan mungkin untuk bersedekah atas namanya, bersedekah untuk dia, fa'al, maka silahkan engkau lakukan, perbuatlah itu sedekah untuk yang bersangkutan. Wa in lam yumkin fa'alika bi taktsiri hasanatika war ruju'i ila Allah. Jika tidak mungkin untuk bersedekah atas namanya, maka lazima oleh engkau dengan memperbanyak segala kebaikan engkau, warruju'i ila Allah, kembali kepada Allah, bitadarru'i wal ibtihal, dengan tunduk dan memohon, ayyurdiyahu anka yaumal qiyamah, bahwa Allah Ta'ala yurdiyahu, memberikan kepuasan akan seseorang yang punya urusan dengan engkau, anka, atas nama engkau, yakni engkau memperbanyak kebaikan dengan berharap bahwa Allah langsung yang memberikan kepuasan kepada lawan engkau untuk diri engkau yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa amma ma kana fi nafsi fatumakkinuhu minal qisasi aw awliya'ahu hatta yaqtasu minka aw yaj'alaka fi halin fa in ajizta farruju'u ila Allah subhanahu wal ibtihalu ilaihi ayyurdiyahu anka yaumal qiyamah. Adapun dosa terkait dengan nyawa, terkait dengan jiwa, maka engkau persilahkan akan orang yang punya urusan dengan engkau mengqisas. Seumpama dulu pernah memukul seseorang, engkau persilahkan lawan engkau untuk memukul balik. Atau kalau orangnya tidak ada, engkau persilahkan wali-wali dia hingga mengqisas atau menuntut qisas dia daripada engkau. Aw yaj'alaka fi halin, atau dia menjadikan engkau dalam kehalalan diridhoi. Fa in ajazta farruju'u ila Allah, maka jika engkau juga lemah dalam hal ini, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepada Allah bahwa Allah memberikan kepuasan, memberikan keridhaan kepada musuh engkau
atas nama diri engkau pada hari kiamat. Wa amma fil irdi fa in iktabatahu aw bahattahu aw syatamtahu fahaqquka an tukadziba nafsaka baina yaday man fa'alta dzalika indahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala.